Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Shofrek. Selamat menyaksikan. Setelah mengirim Newman, doppelganger nomor 1 kembali ke posisi utama. Melihat sekeliling selama seminggu, avatar nomor 1 berkata, "Oke, kita semua yang masih di sini." Setelah jeda, avatar nomor 1 melanjutkan, "Semua sumber daya yang saya miliki, Anda telah menikmati dan mengalaminya." Dengan berani mengatakan, "Selama mereka setia, dikelilingi oleh saya, semua orang yang hadir pasti akan menjadi legenda epik, atau bahkan mitos." Mendengarkan omong kosong dari avatar No. 1. Untuk sementara, semua orang di ruangan itu memiliki ekspresi gembira di wajahnya. Memang, dengan dendeng sapi spesial, mereka dapat tinggal di Taiko Labirin tanpa batas. Ditambah dengan Chu Xingyun sebulan sekali, membantu mereka menyingkirkan roh jahat membersihkan laut. Mereka harus bisa bergegas ke level 60 sebelum menjadi tua. Dengan cara ini, mereka pasti bisa menjadi supermaster dalam mimpi mereka. Perhatikan, ini tidak mungkin, tetapi harus. Menghadapi jalan yang begitu megah, bagaimana mungkin seseorang menolak? Alasan mengapa Newman sangat bangga, begitu sok. Bahkan, justru karena dia telah dengan jelas melihat jalan itu dan dengan jelas tahu akan menjadi seperti apa dia nantinya. Satu-satunya hal yang diabaikan Newman adalah semua ini berasal. Selama ini, Newman secara tidak sadar berpikir bahwa semua ini karena bakatnya yang tinggi dan potensi yang besar. Tetapi pada kenyataannya, bakat dan potensi itu penting, tetapi itu hanya bawaan. Prestasi macam apa yang bisa dicapai seseorang secara inheren penting, tetapi lusa bahkan lebih penting. Masih kalimat itu, seorang master super sejati diciptakan oleh 99% dari keringat dan 1% dari bakat. Bakat dan potensi itu seperti 1. Dan usaha dan keringat seperti 0. Tanpa usaha yang cukup, maka 1 hanyalah 1, dan yang lemah dapat diabaikan. Jika Anda ingin menjadi sangat kuat, Anda harus menambahkan sebanyak mungkin 0 setelah yang 1. Dan 0 ini adalah kerja keras, semua yang diperoleh. Tentu saja, jika tidak ada bakat, tidak ada gunanya bekerja keras. Tidak peduli berapa banyak 0, mereka masih 0. Untuk menjadikan 0 menjadi berharga, pertama-tama kita harus memiliki bakat dan potensi, yaitu, yang. Kebanyakan orang sibuk, mereka mungkin bekerja lebih keras daripada kebanyakan orang. Tetapi dalam hidup mereka putus asa, bahkan dalam hutang. Sebenarnya, akar penyebabnya adalah bahwa mereka terlibat dalam hal-hal yang tidak mereka kuasai. Tentu saja, saya dilahirkan untuk menjadi berguna. Temukan saja sisi paling berbakat dan menjanjikan dari diri Anda. Ditambah dengan kerja keras dan banyak keringat. Semua orang, ada harapan di buku sejarah Liu Fang selamanya. Mulai sekarang, fantasi Newman yang tidak realistis seharusnya sadar. Tetapi pada saat ini, dia jelas belum pulih. Diikuti oleh Chu Xingyun, Newman adalah 1 juta, 10 juta, atau bahkan 100 juta. Dan meninggalkan Chu Xingyun, meskipun ia memiliki bakat dan potensi untuk berbalik melawan langit. Tapi bagaimanapun juga, dia hanya 1. Di antara para caper, semua penjaga barbar tahu bahwa semua ini dapat dinikmati tanpa pembenaran. Bukan, baru saja, Newman adalah contoh terbaik. Jika Anda ingin benar-benar menikmati ini untuk waktu yang lama, Anda harus menjadi benar-benar Chu Xingyun. Dalam hal apapun, Anda dapat benar-benar dipercaya pengawal. Semua orang sangat gembira dan sangat bahagia. Saya sedikit gugup menonton dengan pandangan khawatir. Avatar No. 1 Chu Xingyun perlahan-lahan mengulurkan tangan kanannya, meringkas kelompok cahaya berwarna-warni. Dengan ringan memegangi kelompok cahaya di tangannya, Chu Xingyun berkata, "Jika Anda ingin menjadi penjaga barbar sejati untuk benar-benar menikmati semua ini, Anda harus menjalin ikatan spiritual dengan saya." Perbuatan jiwa. Mendengar avatar nomor 1, semua penjaga barbar tiba-tiba membelalakan mata mereka. Yang disebut kontrak jiwa sebenarnya adalah kontrak pada jiwa. Bagi tentara bayaran, ikatan jiwa bukanlah hal yang asing. Banyak majikan terlibat dalam tugas yang sangat pribadi yang membutuhkan kerahasiaan. Jika Anda tidak hati-hati, dan tentara bayaran ini telah membocorkan berita mereka, itu akan menjadi masalah besar. Misalnya, jika seseorang mendapatkan harta roh super di atas medan perang yang runtuh, dan itu bocor. Maka kecuali orang ini memiliki status dan status yang cukup tinggi, bayi ini dapat dipelihara. Kalau tidak, pria itu tidak bersalah dan bersalah. Oleh karena itu, beberapa pekerjaan yang melibatkan kerahasiaan memerlukan kerahasiaan absolut. Dan pada saat-saat seperti itu, sudah saatnya bagi Soldit untuk bermain. Setelah kontrak jiwa terbentuk, sangat mustahil untuk mengkhianati. Ini bukan pertanyaan tentang kesetiaan, tetapi pertanyaan tentang kemampuan. Setelah kontrak jiwa ditetapkan, itu menjadi salah satu hukum yang terkandung dalam jiwa.
Begitu menyentuh aturan ini, jiwa secara naluriah akan menolak dan berhenti. Jika Anda memisahkan dengan paksa, jiwa akan hancur dan runtuh. Karena itu, perbuatan jiwa adalah kontrak yang paling terpercaya dan diasuransikan. Bahkan tuan leluhur tidak bisa memecahkannya. Inilah medan perang senior Taiko, tuan leluhur tidak mengatakan bahwa berjalan di sekitar jalan ada ribuan. Jika tidak bisa dihindari untuk menguasai wilayah leluhur, maka ini yang disebut kontrak tidak perlu disimpulkan. Tapi sekarang, yang membuat semua orang khawatir adalah bahwa apa yang ingin ditandatangani Chu Xingyun dengan mereka bukanlah kontrak spiritual sementara. Juga bukan jiwa dari tugas dan tujuan tertentu. Apa yang ingin ditandatangani Chu Xingyun dengan mereka adalah kontrak efektif seumur hidup. Juga dikenal sebagai akta penjualan. Setelah kontrak ini ditandatangani, mereka setara dengan menjual diri mereka kepada Chu Xingyun. Belum lagi dikhianati. Setelah kontrak jiwa ditandatangani, mereka bahkan tidak akan memiliki gagasan pengkhianatan. Begitu seseorang mencoba mendorong mereka untuk mengkhianati, dari lubuk jiwa akan ada rasa jijik yang ekstrim, sehingga menciptakan kesempatan membunuh tanpa akhir. Menyaksikan semua orang tampak tercengang. Doppelganger nomor 1 tidak bisa membantu menutup matanya. Pada saat ini, dia tidak takut seseorang akan menolak. Berdasarkan hasil operasi berulang, orang-orang ini tidak punya pilihan. Suka atau tidak suka, sulit untuk menolak godaan semacam itu. Setelah Chu Xingyun ditolak, itu setara dengan menolak satu-satunya kesempatan mereka. Dan terus terang, dalam hidup, bahkan jika mereka tidak setia kepada Chu Xingyun, mereka pada akhirnya akan setia kepada orang lain. Siapa yang tidak bekerja untuk orang lain, yang tidak mencari untung bagi orang lain, dan bepergian sepanjang hari. Bahkan, setelah menguasai begitu banyak sumber daya, analisis dan penilaian Avatar No. 1. Seharusnya bukan pembukaan dan permohonan Doppelganger No. 1. Seharusnya orang lain yang patah kepala dan ingin sekali bergabung. Meskipun tidak selalu tidak ada yang akan menolak. Tetapi di bawah perhitungan berulang pada tanggal 1, lebih dari 90% orang tidak dapat menolak. Yang disebut, dunia ini penuh dengan keuntungan, dunia ini penuh dengan keuntungan. Kalimat ini sesekali terdengar oleh Avatar No. 1. Tapi, setelah banyak pengumpulan data dan informasi, setelah banyak verifikasi dan proofreading, Doppelganger nomor 1 mencapai kesimpulan. Kalimat ini jelas tidak benar. Di dunia ini, ada lebih banyak orang, hal-hal, dan hal-hal yang tidak menguntungkan. Tetapi kalimat ini secara umum berlaku untuk lebih dari 80% orang, benda dan benda di dunia. Ada pepatah lama, loyalitas yang disebut terlalu rendah pengkhianatan. Meskipun pernyataan ini agak pesimistis, itu sudah cukup untuk mewakili fenomena umum. Karena itu, meskipun Avatar nomor 1 tidak memiliki kepastian absolut, tapi dari 36 orang di ruangan itu, selama 20 tersisa, dia sudah puas. Padahal, perhitungan Avatar nomor 1 masih terlalu konservatif. Fakta telah membuktikan bahwa dalam menghadapi godaan seperti itu, tidak ada yang bisa menolak. Setelah Chu Xingyun ditolak, kemudian begitu mereka pergi dari sini, hidup mereka pada dasarnya tidak ada harapan. Tanpa dendeng yang direndam dalam Devil Pepper, mereka tidak bisa tinggal di Taiko Labirin untuk waktu yang lama. Tanpa guntur dan pengusiran setan, mereka tidak akan berani memburu binatang buas itu tanpa ampun. Tapi keduanya, mereka tidak bisa menikmati tempat lain. Belum lagi dendeng yang direndam dalam paprika setan. Hanya karena guntur dan roh-roh jahat, saya takut bahkan putra kerabat dari Raja Barbar tidak dapat menikmati perlakuan ini. Adapun orang lain, tak usah dikatakan. Meskipun menjual kepada Chu Xingyun, tampaknya seluruh hidupnya sudah berakhir. Namun, suku-suku barbar itu sendiri adalah tentara bayaran. Sebagai tentara bayaran, bukankah hanya untuk melayani orang lain dan menggunakan upaya Anda sendiri dengan imbalan gaji mereka? Sebaliknya, Chu Xingyun hanya bekerja untuk waktu yang lama, pekerjaan ini seumur hidup. Namun sebaliknya, gaji Chu Xingyun tidak sebanding dengan yang lain. Berapa yang harus saya bayar untuk badai guntur? Berapa yang harus saya bayar untuk sepotong dendeng? Selanjutnya, berapa banyak yang harus diberikan Chu Xingyun pada hari yang sama? Seperti analisis nomor 1 Doppelganger. Sumber daya yang dimiliki Chu Xingyun saat ini sebenarnya bukan untuknya bertanya kepada orang lain. Adalah orang lain yang berlutut di pintu, bersujud seperti bawang putih, dan memohon efektivitas. Oleh karena itu, 36 penjaga ternak liar semua memilih untuk menandatangani kontrak seumur hidup dengan Chu Xingyun. Setelah mendapatkan kesetiaan 36 penjaga ternak liar, Doppelganger nomor 1 mengeluarkan pesanan secara langsung. Setiap penjaga barbar perlu menarik setidaknya 2 prajurit barbar dengan potensi tubuh pertempuran tingkat 90 dalam 3 bulan. Perintah yang dikeluarkan oleh tempat adalah hasil dari perhitungan Avatar No. 1. Jangan melihat Newman lebih dari setengah tahun, hanya menemukan lebih dari 30. Anda tahu, tidak peduli dunia apa, ada lingkaran. Berubah menjadi beku biasa, sulit bagi mereka untuk mengetahui, bagaimana situasi bakat dan potensi setiap orang. Lagi pula, ada begitu banyak orang di dunia ini, siapa yang tahu apa situasinya?
Terlebih lagi, orang-orang yang memenuhi syarat untuk berada di lantai 6 labirin kuno ini pada dasarnya adalah orang-orang muda dengan pengetahuan terbatas. Selain itu, suku barbar tidak dilahirkan dengan kecerdasan. Karena itu, benar-benar pengganda untuk meminta rekrutmen. Dan untuk 36 prajurit banteng biadab yang memiliki potensi tubuh tempur di atas level 90, tetapi tidak memiliki bakat yang sesuai. Meskipun mereka tidak tahu banyak tentang orang lain, bagaimana situasinya. Tetapi bagi mereka yang memiliki situasi yang sama dengan mereka, mereka semua terkenal. Dengan penyakit yang sama, nyatanya, para pejuang barbar yang disebut para jenderal barbar ini membentuk lingkaran unik. Untuk para penjaga banteng yang telah tinggal di lantai 6 labirin Taiko selama lebih dari 10 tahun. Mereka yang memiliki situasi yang sama dengan mereka pada dasarnya jelas. Kecuali untuk pendatang baru yang belum mengetahui situasinya. Siapapun yang telah tinggal di labirin kuno ini selama lebih dari setahun memiliki kehadiran badan perang di atas level 90. Semua penjaga ternak liar terkenal. Meskipun suku barbar benar-benar tidak cocok untuk pekerjaan investigasi. Tetapi untuk situasi mereka, mereka lebih cemas daripada orang lain. Jika mereka tidak memiliki cara untuk mengatasi kesulitan, mereka harus mengamati orang lain. Amati mereka yang, seperti mereka, memiliki potensi tetapi tidak memiliki bakat. Ini hampir satu-satunya cara bagi mereka untuk menembus belenggu. Jika mereka diizinkan untuk bertukar pikiran, saya khawatir mereka akan menghabiskan banyak waktu dan energi untuk avatar nomor 1 untuk diundang. Namun, jika digunakan sebagai misi ke penjaga barbar ini, maka banyak hal yang lebih sederhana. Sekarang setelah kontrak jiwa telah ditandatangani, itu telah berlaku seumur hidup. Maka wajar untuk mengatur hal-hal yang harus mereka lakukan. Doppelganger nomor 1, membayar apa yang harus dibayar. Maka pengawal banteng secara alami harus melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan. Untuk klon No. 1. Tentara bayaran disewa untuk melakukan hal-hal dan menghasilkan keuntungan. Jika direkrut, tetapi tidak berguna sama sekali, tetapi juga mengeluarkan uang untuk mendukung. Jadi apa gunanya tentara bayaran seperti itu? Adapun investasi jangka panjang dan pelatihan tentara bayaran itu bahkan lebih bodoh. Tentara bayaran macam apa yang perlu digunakan secara langsung untuk disewa? Ambil Newman sebagai contoh. Mengapa melatihnya? Jika Anda membutuhkan keberadaan badan perang di atas level 90. Atau latih marsal yang sepenuhnya miliknya sendiri. Entah langsung menghabiskan uang untuk menyewa seorang barbar yang memiliki tubuh pertempuran 90 tingkat. Sedangkan untuk budidaya sendiri, variabel selama periode terlalu besar, laba atas investasi terlalu rendah, dan periode pengembalian terlalu lama. Tentu saja, akun ini, pada kenyataannya, Chu Xingyun juga akan dihitung. Hanya saja, dengan kecerdasan emosionalnya yang terlalu rendah, dia tidak bisa memakai wajahnya dengan mudah. Newman, bahkan jika rekrutmennya gagal, Chu Xingyun malu untuk mengusirnya. Dan untuk klon No. 1. Semuanya jelas. Saya hanya ingin merekrut Anda, jika Anda tidak menerima rekrutmen, maka Anda pergi. Di bawah urusan publik, meskipun mudah menyinggung orang, itu bersih dan rapi. Dan, dalam hidup, harus selalu ada lawan dan musuh. Chu Xingyun salah. Dia tidak ingin menyinggung siapapun, dan tidak ada yang mau hidup sampai itu. Tetapi hasil akhirnya adalah dia menyinggung terlalu banyak orang dan mengecewakan terlalu banyak orang. Diubah ke klon No. 1. Tertarik dengan Anda, lalu kejar gila. Jika Anda tidak tertarik pada Anda, bahkan jika Anda mempostingnya ke belakang, itu akan menendang. Singkatnya, jika Anda tertarik, Anda akan mengejarnya dengan antusias dan membiarkan pihak lain merasakan persahabatan mereka dengan jelas. Jika Anda tidak tertarik, maka Anda dapat menolak dengan sikap yang jelas dan biarkan pihak lain tahu bahwa keduanya tidak bermain. Dalam kasus apapun, sama sekali tidak memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk mengalami delusi dan kesalahpahaman. Avatar nomor 1 semacam itu mungkin sedikit lebih bermanfaat. Lebih tepatnya, dia tidak memiliki kesadaran atau pikiran sama sekali. Semuanya melalui banyak informasi, setelah banyak perhitungan, hasilnya. Dan hasil ini pasti paling bermanfaat bagi diri sendiri. Inilah yang disebut solusi optimal. Tentu saja, yang disebut harus menjadi yang paling bermanfaat bagi diri sendiri dan harus mencari solusi optimal, bukan keegoisan. Sebenarnya, praktik mementingkan diri sendiri dan tidak bernoda adalah yang paling tidak menguntungkan bagi diri sendiri. Kali ini, untuk mendorong semua orang bekerja keras untuk merekrut, avatar nomor 1 memberi penghargaan besar. Setiap merekrut prajurit barbar dengan potensi tubuh tempur di atas level 90 akan menerima hadiah 10.000 tulang roh berwarna-warni. 10.000 tulang roh warna-warni bukan apa-apa bagi klon No. 1. Tetapi bagi para pejuang barbar ini, maknanya terlalu besar. Seorang prajurit barbar dengan tubuh pertempuran tingkat 40 hanya memiliki 10 tulang berwarna-warni untuk gaji sehari. Dengan 10.000 tulang berwarna-warni, bahkan jika mereka tidak makan atau minum, mereka akan mendapat 3 tahun. Karena itu, bagi para penjaga barbar ini, 10.000 tulang roh berwarna-warni jelas merupakan harga tinggi.
Bagi mereka, Anda hanya perlu menemukan teman-teman yang akrab di lingkaran itu dan mendorong mereka untuk bergabung bersama. Menurut kondisi Chu Xingyun di sini, pihak lain sulit ditolak. Tapi untuk hal yang begitu sederhana, Chu Xingyun tidak membiarkan mereka melakukannya dengan sia-sia. Jika setiap orang menarik 2, maka itu bisa mendapatkan 20.000 tulang roh berwarna-warni. Ini adalah total pendapatan mereka selama 6 tahun. Di bawah godaan dan dorongan Gaoli, tidak butuh 3 bulan sama sekali. Hanya dalam waktu 1 bulan, 36 penjaga ternak liar telah menemukan 2 teman yang akrab di lingkaran itu. Segera, hanya dalam 1 bulan, jumlah penjaga ternak liar melonjak dari 36 menjadi 108. Di antara ratusan penjaga ternak liar, 8 dari mereka dipilih oleh klon No. 1. 8 orang ini, bakatnya sangat lemah sehingga tidak konyol. Dalam hal ketinggian saja, hampir setinggi doppelganger Chu Xingyun, yaitu sekitar 1,8 meter. Penjaga ternak banteng lainnya tingginya lebih dari 2 meter, sekitar 2 meter 1 hingga 2 meter 3. Karena itu, dalam hal bakat saja, ke-8 pria ini sangat rendah. Dalam keluarga barbar ini pasti kurang gizi sebagai seorang anak dan buta. Setelah diselidiki dengan cermat, ini memang benar adanya. Ke-8 orang ini semuanya yatim piatu yang orang tuanya meninggal. Saya tumbuh makan 100 kali. Sebelum mereka mencapai dewasa, selalu ada makanan, tidak ada makanan, makanan lengkap dan makanan lapar. Pada saat kritis pertumbuhan fisik, nutrisi mereka tidak meningkat. Oleh karena itu, setelah mereka mencapai dewasa penuh, sosok mereka mirip dengan anak-anak 10 tahun dari suku barbar. Meskipun dibandingkan dengan ras manusia, 8 penjaga ternak liar ini jelas merupakan tingkat yang paling kekar. Tetapi bagi suku barbar, mereka jelas merupakan yang tertipis. Tapi, meskipun bakat mereka melemah karena kekurangan gizi sebagai seorang anak, mereka terlalu lemah. Untungnya, potensi mereka belum terpengaruh oleh ini. Kehidupan yang keras dan dilema kelaparan dan dingin sebenarnya adalah penyempurnaan terbaik dari tubuh perang. Alasan mengapa mereka dipilih secara individual sebagai pengawal pribadi Chu Xingyun. Itu karena potensi mereka sehingga terlalu dalam dan tidak terduga. Bahkan jika dibandingkan dengan Newman, itu pasti kuat tetapi tidak lemah. Sangat disayangkan bahwa hidup ini terlalu sulit ketika saya masih kecil. Bakat mereka sangat buruk. Jika tidak ada kecelakaan, mereka sama sekali tidak mungkin, dan mereka akan dipromosikan ke badan perang level 90. Tapi, semuanya sudah lewat. Karena mereka dipilih dengan cermat oleh avatar nomor 1, mereka secara alami akan dilatih dengan paling hati-hati. Dan selama mereka bisa mengejar penuaan tubuh pertempuran akan marah ke level 60. Anda tidak perlu khawatir tentang bakat lagi. Meskipun dibandingkan dengan Newman, mereka pasti telah mencapai tubuh pertempuran level 90 nanti. Tapi selama ada waktu yang cukup, ketinggian yang bisa mereka capai tidak lebih lemah dari Newman. Hal yang membuat klon nomor 1 paling bahagia adalah 8 orang ini, meskipun bakatnya terlalu rendah. Tetapi karena ini, ia lebih populer di doppelganger No. 1. Berubah menjadi penjaga banteng biasa, itu benar-benar tidak cocok untuk Chu Xingyun. Dengan ketinggian Chu Xingyun lebih dari 1 meter dan 80 meter, dan perawakannya tak tertandingi. Dalam kelompok lebih dari 2 meter, penjaga banteng yang kuat dan menakutkan dijaga oleh penjaga. Bayangan itu langsung hilang. Semua orang tanpa sadar akan mengabaikan keberadaan Chu Xingyun. Dibandingkan dengan 8 penjaga banteng ini, semuanya sangat berbeda. Orang-orang ini hampir sama tingginya dengan Chu Xingyun. Semuanya, tingginya lebih dari 1 meter 80. Yang tertinggi tidak akan melebihi 1 meter 83. Di bawah penjaga lengkung Eight King Kongs, avatar nomor 1 tampak sangat tampan, dengan sikap yang luar biasa. Tentu saja, doppelganger nomor 1 bukanlah kesombongan, atau bau. Intinya adalah bahwa jika penjaga terlalu keras, itu akan sangat tidak menguntungkan untuk gambar doppelganger No. 1. Jika kemanapun Anda pergi, semua orang langsung mengabaikan avatar nomor 1. Nah, penjaga seperti itu jelas tidak memenuhi syarat. Bagaimana orang dapat diyakinkan jika mereka tidak memiliki kekuatan? Oleh karena itu, 8 Raja Kong ini pasti yang paling cocok untuk Chu Xingyun, dan keberadaan pengawal No. 1. Dari saat ini, kemanapun Chu Xingyun pergi, 8 Raja ini akan mengikuti kapan saja. Doppelganger nomor 1 makan, dan mereka menjaga. Doppelganger nomor 1 tidur, mereka berada di luar pintu rumah, atau di luar penjaga tenda. Pada pertemuan split 1, mereka dipisahkan di sekitar Chu Xingyun, memaksa penonton. Pada tanggal 1, avatar bertempur, dan mereka dikepung, menghalangi semua musuh untuk mendekat. Sederhananya, mereka seperti bayangan avatar nomor 1, baju besi, perisai, pedang, prajurit perang. Di mana ada avatar nomor 1, mereka pasti ada di sana. Jika suatu hari, klon nomor 1 meninggal dalam pertempuran. Sebelum mereka terbunuh pada avatar pertama, ke-8 King Kong akan terbunuh dalam pertempuran pertama. Jangan membunuh Eight King Kongs atau menginjak tubuh Eight King Kongs. Tidak ada yang bisa melukai setengah dari rambut klon No.
1. Untuk avatar nomor 1, nilai 8 King Kong ini tidak lebih rendah dari New. Untuk avatar nomor 1, satu-satunya keuntungan Newman adalah ia memiliki tanduk dan armor artefak. Tapi seiring berjalannya waktu, suatu hari, Chu Xingyun akan mengambil semua avatar dan semua legiun di bawah komandonya ke medan perang. Pada saat itu, senjata dan baju besi serupa akan tersedia untuk mereka. Armor dan senjata dari 8 berlian ini tidak akan kalah dengan Newman. Kedelapan Raja Kong ini berasal dari kemiskinan, tidak memiliki ayah dan ibu, dan tidak memiliki saudara dan teman. Selama mereka berlatih dengan baik, beri mereka perawatan yang cukup. Doppelganger nomor 1 percaya diri dan dapat melatih mereka untuk menjadi kelas mati. Tips serupa, avatar nomor 1 belajar banyak dari ingatan Chu Xingyun. Berubah adalah Dewa Chu Xingyun, tidak peduli apa, kematian tidak akan melatih orang yang meninggal. Tetapi avatar nomor 1 tidak memiliki masalah ini. Yang disebut moralitas etiket disebut, sama sekali tidak di matanya. Untuk No. 1 Doppelganger, roh primordial virtualnya sebenarnya adalah sebuah program dengan penilaian logis dasar, serta pengumpulan dan analisis informasi. Untuk program ini, solusi optimal adalah satu-satunya pengejaran. Di masa lalu, ketika roh kacau Chu Xingyun ada di sana, mereka masih perlu proofreading dan ulasan. Sekarang Chu Xingyun telah pergi, maka cincin ini secara alami dihilangkan. Dan jika tidak etis, tetapi tidak seremonial tetapi mengikat. Tidak diragukan lagi yang paling bermanfaat bagi avatar nomor 1 untuk melatih 8 Raja Kong, dan bahkan seluruh 108 penjaga ternak liar untuk mati. Setelah merekrut 108 pengawal liar-liar, Chu Xingyun memberi perintah kedua. Selanjutnya, selain 8 King Kongs, setiap penjaga barbar perlu merekrut 10 pelayan dengan potensi tubuh pertempuran 80 tingkat dalam 6 bulan ke depan. Untuk setiap pelayan yang direkrut, 10.000 tulang roh berwarna-warni akan dihargai. Dan, gaji para pelayan ini dibayarkan oleh avatar No. 1. Tugas para pelayan itu adalah melayani 100 penjaga ternak liar bersama mereka. Menghadapi hal yang begitu baik, tentu saja tidak ada yang bisa menolak. Hamba barbar ini tidak perlu menandatangani kontrak jiwa, mereka hanya pekerja sementara. Gaji yang harus dibayarkan akan dibayar banyak. Karena itu, kesulitan untuk mempekerjakan sangat rendah. Kali ini, alasannya hanya pekerjaan, bukan efektivitas seumur hidup. Doppelganger nomor 1 tidak ingin. Bahkan, begitu Anda bergabung, jangan berpikir untuk pergi lagi. Itu hanya, di masa lalu, itu adalah avatar nomor 1 yang mengambil inisiatif untuk menemukan dan mengambil inisiatif untuk meminta 108 penjaga. Tapi selanjutnya, dia tidak perlu terus melakukannya. Bukannya dia memohon pihak lain untuk memberlakukan, tetapi bahwa pihak lain memohon. Dinilai oleh klon No. 1. Hanya mengalami semua jenis kesulitan dan rintangan, mengalami banyak kesulitan, dan semua berlalu dengan lancar. Hanya dengan cara ini saya dapat memenuhi syarat untuk menjadi pengikut avatar No. 1. Ini bukan avatar nomor 1 yang bermain gengsi, atau kesombongan. Alasannya, itu karena klon nomor 1 memiliki perhitungan yang dalam. Setelah tren ini terbentuk, maka tidak perlu melakukan apapun setelah avatar pertama, hanya duduk di sini, Anda bisa mengambil semua bakat dari suku barbar. Semua jenius mengalir ke dalam mangkuk seperti sungai Yangtze. Ketika semua orang bermimpi ingin menjadi pengikut avatar No. 1. Ketika semua orang berjuang keras untuk menjadi pengikut Chu Xingyun, maka tidak ada kejeniusan untuk lepas dari kendali Doppelganger No. 1. Dengan cara ini, para pahlawan dari suku-suku barbar pergi ke Chu Xingyun. Untuk menghemat waktu, Chu Xingyun mengeluarkan gaji 2 kali lipat. Meskipun pendekar barbar ini memiliki potensi 80 tingkat tubuh pertempuran. Tetapi untuk saat ini, level pertempuran mereka hanya lebih dari 30 level. Menurut sistem pembayaran pekerjaan di industri militer, hanya ada 10 tulang semangat berwarna-warni dalam sehari. Oleh karena itu, bahkan jika gaji ganda tinggi dibayarkan, sebenarnya hanya 20 tulang semangat berwarna-warni. 100 penjaga barbar, jika ada 10 pelayan barbar, hanya ada 1000 orang. Dengan tekanan gaji ini, klon nomor 1 benar-benar terjangkau. Dan jangan lupa, setelah legiun ini terbentuk, ia juga bisa mendapatkan keuntungan besar dalam dirinya sendiri. Jika tidak ada penghasilan, siapa yang akan baik-baik saja untuk membentuk pasukan? 3 bulan kemudian, 1000 pejuang banteng dengan potensi tingkat 80 telah direkrut. Pada saat yang sama, avatar ketiga dan keempat juga memerintahkan 3000 pengendara serigala darah merah dan kembali ke pasar gelap untuk diperbaiki. Dengan kembalinya nomor 3 dan No. 4, avatar nomor 1, nomor 3, dan nomor 4 berkumpul dan berdiskusi di pertemuan. Setelah diselidiki, untuk saat ini, dalam 6 lantai dari seluruh Taiko Labirin, biarawan tingkat tertinggi memiliki badan perang tingkat 45. Di seluruh Suire Labirin, banyak kekuatan utama telah ada selama ribuan tahun. Meskipun personel telah diubah, kepala pasukan utama dan anggota utama semuanya dipegang di tangan pasukan utama dan diwarisi oleh keturunan mereka. Karena itu, mulai sekarang, meskipun 3 tuan, ada banyak prajurit.
Tapi dibandingkan dengan kekuatan lama itu masih terlalu rendah. Kesenjangan di sini terutama adalah kesenjangan dalam yayasan. Tulang punggung legiun dan tim veteran itu selalu ada di tangan pasukan utama. Diturunkan dari generasi ke generasi, mereka memiliki pengalaman yang kaya dalam membangun dan mengelola tentara. Selain itu, para prajurit di legiun itu hampir semuanya adalah keturunan prajurit dari legiun ini ribuan tahun yang lalu. Oleh karena itu, kohesi, kekuatan sentripetal, dan kesetiaan yang tak tertandingi adalah 3 avatar, dan bidak-bidak ini benar-benar tak tertandingi. Yang paling penting adalah, pasukan ini di bawah pasukan utama telah diturunkan selama bertahun-tahun. Pion mereka adalah keturunan dari pion lama di masa lalu. Dari saat mereka dilahirkan, mereka akan menerima pelatihan, dan mereka akan dididik dan diasuh tepat sesuai dengan resimen. Tanam sejak kecil, mereka adalah yang paling berani, paling berdedikasi, dan paling cocok untuk berperang. Gadai ini di bawah 3 avatar baru saja direkrut. Mereka sangat aneh satu sama lain dan mereka tidak tahu cara bekerja sama. Jika mereka diizinkan untuk melakukannya sendiri atau bertarung di antara tim, mungkin mereka masih pandai. Tapi begitu semua orang dibentuk menjadi legiun, dan pertempuran ukuran legiun dilakukan. Mereka tidak tahu harus berbuat apa. Begitu bahaya datang, beberapa orang ingin mundur. Bagian lainnya membuat Anda ingin masuk. Yang lain ingin melarikan diri. Dapat dikatakan bahwa ada segala macam ide. Dan dalam pertempuran, itu langsung meledak. Dalam sekejap, seluruh pasukan akan dikalahkan secara instan. Banyak kali, pertempuran yang menghancurkan puluhan ribu demi ribuan, menebas ribuan musuh, dan menangkap puluhan ribu hidup-hidup benar-benar bertempur dengan cara ini. Jika sekarang, tarik tim dan bermain melawan legiun itu. Tidak perlu ragu, legiun di bawah 3 avatar ini akan langsung dibom di bawah satu wajah. Sama sekali tidak ada kesempatan. Dalam pertempuran skala tentara, kekuatan individu sangat kecil. Belum lagi, dalam labirin kuno ini, badan perang tertinggi hanya level 45. Kesenjangan antara level 4 dan level 5 benar-benar diabaikan dalam pertempuran antara legiun dan legiun. Satu ke satu, seorang prajurit 45 tingkat dapat dengan mudah mengalahkan seorang prajurit 40 tingkat. Sulit untuk mengalahkan 2 prajurit level 40. Tapi begitu jumlah lawan mencapai dan melampaui 3, maka itu bukan lawan sama sekali. 3 atau 4 orang sekali dengan kekuatan yang sama menyerang Anda. Tidak ada cara untuk melanjutkan pertarungan. Meskipun ada kesenjangan dalam kekuatan itu serupa. Selain itu, dalam keterampilan bertarung dan pengalaman bertempur, lawan tidak harus lebih rendah dari Anda, dan bahkan mungkin lebih tinggi dari Anda. Bagi para beku, pertarungan antara satu sama lain sebenarnya tidak berbeda dengan pertempuran antara orang-orang biasa. Satu ke satu, dan satu ke banyak kesulitannya sangat berbeda. Ketika lawan mencapai lebih dari 3, sebuah pukulan dari depan, tendangan lain menendang dari belakang. Ada juga ikat pinggang di samping. Satu lagi sedang menarik rambutmu. Oke, pilihan lain selain pemukulan. Kecuali kekuatanmu terlalu kuat dari lawan. Anda dapat memukul mereka satu persatu dan meletakkannya langsung. Atau, pengalaman dan keterampilan lebih baik dari pihak lain, dan tidak memberi kesempatan kepada pihak lain untuk bergabung. Tetapi semua asumsi ini tidak ada. Faktanya adalah bahwa dalam kebanyakan kasus, para beku dari badan perang tingkat 45 tidak dapat mengalahkan prajurit barbar tingkat 40 dengan 1-3. Oleh karena itu, kekuatan pribadi pada dasarnya dapat dibuang dalam pertempuran tingkat tentara. Paling tidak, dari perspektif apa yang kita pahami saat ini, memang inilah masalahnya. Pertemuan berlanjut. Nomor 1, nomor 3, nomor 4. 3 avatar utama mengadakan pertemuan seminggu penuh tanpa tidur. Untuk Yuan Shen virtual, tidak ada kelelahan. Anda tidak hanya akan lelah, tetapi Anda tidak akan bosan, kosong atau lelah. Karena itu, selama tubuh mengizinkan, selama kekuatan mental cukup, mereka dapat berhenti bekerja tanpa batas. Setelah 1 minggu rapat, 3 avatar bersama-sama mendiskusikan rencana labirin. Jika mereka tidak melakukan apa-apa, akan sulit bagi mereka untuk menempati tempat di labirin kuno ini bahkan setelah 10 juta tahun. Latar belakang kekuatan utama terlalu dalam. Pengaruh mereka cukup untuk menyebar ke lantai 6 Taiko labirin. Tanpa diduga, suatu ketika 3 avatar memerintahkan pasukan dan mencoba untuk melawan pasukan di bawah pasukan utama. Begitu pesanan dikeluarkan di sini, pihak lain pada dasarnya kehabisan. Bahkan jika dia tidak kehabisan, dia tidak akan pernah mematuhi perintahnya. Anda tahu, tentara bayaran juga memiliki aturan. Bukannya jika seseorang menyewa tentara bayaran, mereka pada gilirannya dapat menyerang suku barbar. Belum lagi, langsung menyewa tentara bayaran dan membiarkannya membunuh keluarganya. Aturan dunia tentara bayaran sangat rumit dan teliti. Ambil sekarang sebagai contoh. Jika ketiga avatar menggerakkan 3 korps dan bertempur melawan pasukan lain. Kemudian, di samping penandatanganan akta penjualan, penjaga barbar yang telah bekerja seumur hidup. Semua orang berhak untuk pergi. Jadi jika Anda tidak melakukan apa-apa, jadi dalam beberapa ratus tahun ke depan, mereka pada dasarnya akan dapat makan dan mati di sini.
Sampai selesai pelatihan ini, dan kemudian pergi dari sini langsung. Tapi masalahnya, dengan cara ini, ketiga avatar tidak mau. Tetapi yang paling penting adalah ini bukan solusi yang optimal. Menurut analisis dan penilaian dari tiga avatar, solusi optimal yang disebut adalah mendominasi seluruh labirin Taiko. Sepenuhnya memonopoli suku barbar, serta suku serigala biru, semua jenius. Ini untuk menempati lantai ke-6 Taiko labirin dan memblokir 9 kantong udara. Setiap orang yang ingin berkultivasi harus membayar biaya pendaftaran. Selain itu, setelah setiap latihan, 30% dari total pendapatan harus dibayar sebagai pajak. Situasi win-win seperti itu adalah solusi optimal nyata. Tapi pertanyaannya sekarang adalah, dengan 3 avatar saja, dan kekuatan semua legiun, itu tidak cukup untuk mendukung mereka untuk mendominasi seluruh labirin Taiko. Setelah pertemuan 1 minggu, ketiga avatar tidak pergi. Setelah memulihkan energi, 3 avatar mengadakan pertemuan lagi. Kali ini, pertemuan berlangsung total 3 bulan. Setelah 3 bulan berdiskusi, 3 avatar utama bekerja sama dan akhirnya membuat terobosan. Faktanya, menghadapi situasi ini, hanya ada 3 cara untuk memecahkan situasi. Metode pertama adalah bekerja keras, memperkuat kekuatan Anda sendiri, dan meningkatkan efektivitas tempur Anda sendiri. Metode kedua adalah mengacaukan lawan, melemahkan kekuatan lawan, dan mengurangi keefektifan tempur lawan. Metode ketiga adalah memprovokasi perselisihan antara barbar dan serigala biru dan membiarkan kedua pihak bertarung. Melalui banyak pertempuran, untuk mengurangi kekuatan dan kekuatan kedua belah pihak. Setelah 3 bulan penelitian dan diskusi berulang, akhirnya, ketiga avatar mencapai solusi optimal tanpa celah. Dan yang disebut solusi optimal ini didasarkan pada 3 metode ini. Tidak ada pilihan di antara ketiga metode ini. Ini adalah pendekatan 3 cabang, sekaligus. Di antara mereka, avatar nomor 1 bertanggung jawab untuk melatih penjaga barbar untuk menjadi guru elit dan menjadi tulang punggung anggota klan barbar dan kelompok pertempuran utama. Avatar ketiga bertanggung jawab untuk mengendarai naik serigala darah merah, melatihnya untuk benar-benar elit, dan menjadi anggota tulang punggung keluarga serigala biru, kelompok pertempuran utama. Avatar keempat bertanggung jawab untuk menciptakan konflik antara kedua komunitas. Lanjutkan untuk memimpin pasukan di bawah komando Anda, mencekik para prajurit barbar. Akibatnya, klon nomor 1 dan klon nomor 4 memiliki beban yang relatif lebih ringan. Selama Anda bersikeras darah untuk darah dan gigi untuk gigi, Anda bisa bertarung melawan keluarga serigala biru. Beban terberat adalah avatar keempat. Menurut rencana, pada avatar keempat, ia harus memimpin kavaleri serigala, terus berburu prajurit barbar, dan memicu konflik antara kedua ras. Pada awalnya, semuanya baik-baik saja. Klan serigala biru suka berburu prajurit barbar. Bahkan jika avatar nomor 4 tidak terorganisir, mereka masih melakukan hal seperti itu setiap hari. Tetapi masalahnya sekarang adalah bahwa avatar nomor 4 tidak hanya dilakukan sekali, atau kadang-kadang berburu beberapa kali. Di hari-hari yang akan datang, avatar nomor 4 akan terus memerintah pasukan di bawah komandonya dan memburu para prajurit barbar tanpa batas. Hanya dengan cara ini kita dapat memancing kemarahan suku barbar tanpa batas. Dengan sejumlah besar prajurit barbar sedang diburu, Badan Perang nomor 1 dapat memerintahkan penjaga barbar dan 1000 pelayan barbar untuk menjadi kelompok pertempuran utama klan barbar. Tentu saja, yang disebut kelompok pertempuran utama tidak bisa hanya membicarakannya secara lisan, tetapi harus benar-benar mengambil tindakan. Badan Perang nomor 3 memberikan petunjuk Badan Perang nomor 1 berusaha untuk memukul setiap kali menyerang, menyebabkan kerusakan besar pada klan serigala biru. Dan begitu nomor 1 bertindak, kemudian tubuh pertempuran nomor 3 bisa menjadi kelompok pertempuran utama klan serigala biru. Memerintahkan tentara di bawah komando nomor 3, meluncurkan serangan balasan terhadap suku barbar. Dengan cara ini, avatar keempat adalah sekering, yang merupakan tidak hanya seluruh pertempuran diambil oleh nomor 4. Bahkan ketika pertemuan tingkat tinggi antara kedua komunitas menginginkan gencatan senjata, nomor 4 tidak bisa berhenti, harus terus berjuang dan terus membakar perang. Selama nomor 4 terus berburu, pertempuran tidak akan berhenti. Selama pertempuran tidak berhenti, avatar 1 dan 3 dapat terus menjadi grup pertempuran utama. Para pejuang yang menyatukan suku-suku barbar dan serigala biru bersumpah untuk melawan penindasan ini dan membunuh. Melalui pertempuran terus-menerus untuk berperang, pasukan di bawah nomor 1, nomor 3, dan nomor 4 akan menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Legiun pasukan utama lainnya akan menjadi sasaran perburuan. Terutama avatar ketiga. Sebagai kelompok pertempuran utama klan serigala biru, ia akan menyatukan semua kekuatan klan serigala biru untuk menemukan pasukan di bawah kekuatan utama klan barbar. Siapapun yang mengalahkan siapapun, yang membunuh. Ketika yang terkuat dikalahkan, yang terkuat berikutnya. Ketika legiun di bawah pasukan utama semuanya dikalahkan, legiun di bawah 3 avatar akan menjadi legiun terkuat. Pada saat itu, sudah wajar untuk mendominasi seluruh labirin Taiko.
Ingin mencapai tujuan ini, ingin mencapai hasil seperti itu. Pada avatar keempat, ia harus menaiki 3000 serigala darah merah di bawah komandonya untuk mencuci otak secara menyeluruh. Perintah untuk mengubah mereka menjadi hanya avatar nomor 4 yang taat, keberadaan yang jahat. Kalau tidak, rencana ini akan sulit dicapai. Kalau tidak, tujuan ini sulit dicapai. Lantai ke-9 Taiko Labirin. Sejak Chu Xingyun Dewa Yuan Yuanshan pergi. Pada Dewa Primitif Virtual ke-5, ke-6, dan ke-7, mereka mengendalikan 3 avatar dan menjelajahi dengan kecepatan penuh di labirin Taiko. Sebelum pergi, Chu Xingyun hanya memberi mereka tugas. Itu untuk mengabaikan segalanya, untuk meningkatkan level tubuh pertempuran dengan kecepatan tercepat. Walaupun sulit bagi seseorang untuk mengalahkan sekelompok orang. Tetapi itu merujuk pada situasi di mana seseorang memilih suatu kelompok. Jika seorang pemimpin yang tiada taranya, memimpin sekelompok prajurit elit. Mengenai kelompok orang terakhir, situasinya berbeda. Jika itu adalah badan perang tingkat 45, itu untuk badan perang tingkat 40. Di bawah pertempuran head-to-head, para biarawan dari badan pertempuran 45 tingkat pasti dapat mengalahkan lawan mereka dalam waktu singkat, atau bahkan dipenggal di tempat. Selain itu, dengan bantuan sejumlah besar pengawalan, biksu prajurit tingkat 45 ini dapat memancarkan kekuatan pencegahnya dalam jarak 10 meter dari daerah sekitarnya. Dalam pepatah lama di medan perang, seekor singa memimpin sekelompok domba, dapat mengalahkan sekelompok singa yang dipimpin oleh domba. Meskipun kalimat ini mungkin bukan kebenaran, itu sangat masuk akal. Terutama ketika kedua pasukan saling berhadapan. Jika sebuah pesta melompat keluar dari seseorang, berteriak siapapun yang tidak yakin, berdiri untukku. Tanyakan saja, jika saat ini, tidak ada yang berani berdiri dari sisi yang berlawanan, dan semua orang diam, bagaimana moral ini dapat dipertahankan? Setelah semangat hilang, saya takut bahwa seluruh susunan pertempuran akan tersebar dalam sekejap. Sekali, ketika dia berada di akademi, Chu Xingyun melihat kasus serupa dengan matanya sendiri. Pria pemberani dan tak terkalahkan. Dengan sekelompok melon dan kurma yang bengkok. Melawan sekelompok kekuatan yang baik, tetapi tidak ada kelompok yang kuat. Hasilnya adalah, pria pemberani, saling mengejar dengan sekelompok melon bengkok. Jika pria pemberani dan pemberani yang dipimpin oleh itu dikeluarkan. Meskipun perbedaannya hanya satu orang, situasi pertempuran pasti terbalik dalam sekejap. Tetapi apakah dikatakan, bisakah orang itu mengatasi sekelompok orang? Ini bukan masalahnya. Terus terang, ini adalah peran moral. Jika ada pahlawan yang tiada taranya, jika jenderal pemberani yang memimpin, semua prajurit pemberani dan pembunuh. Dan semua orang di pihak lain takut pada raksasa yang tiada taranya. Meski selama 2 atau 3 orang bergabung, Anda bisa mengalahkan keagungan. Namun meski begitu, ketakutan batin masih belum berkurang. Karena itu, untuk medan perang senior Taiko, meskipun kekuatan pribadi tidak mungkin untuk membunuh sekelompok orang dengan mengejar sekelompok 1000. Tetapi jika faktor kekuatan pribadi diabaikan karena alasan ini, itu sama sekali salah. Sengaja mengundang beberapa master untuk duduk. Tetapi sebagai hasilnya, tuan bangga, bahkan sombong. Gaji umum, tidak mungkin menyenangkan mereka. Bahkan jika dipaksa untuk bergerak, itu sangat sombong, menunggu dengan hati-hati, orang-orang belum akan peduli tentang itu. Selain itu, sebagai tentara bayaran diundang kembali, saat kritis tidak dapat diandalkan. Ketika waktunya habis, orang-orang bisa pergi. Selain itu, jika tugas yang dihadapi terlalu berbahaya, pihak lain juga dapat membayar penalti dan menarik diri. Menurut aturan dunia tentara bayaran memiliki hak untuk mundur kapan saja karena misinya terlalu berbahaya. Meskipun penalti akan dibayarkan, itu hanya simbolis dan harganya tidak tinggi. Di bawah kelompok kekuatan Chu Xingyun, harus ada master yang eksklusif untuk dirinya sendiri, benar-benar dapat diandalkan, dan tidak pernah dikhianati. Dan relatif berbicara, tidak ada yang lebih dapat diandalkan daripada 8 avatar Chu Xingyun, dan dia tidak akan pernah mengkhianatinya. Dewa primordial virtual dari 8 avatar dan Dewa primordial Chu Xingyun awalnya adalah 1. Meski secara fisik, tampaknya dibagi menjadi 9 bagian. Namun, Yuanshan bukanlah benda padat atau cair, atau gas, dan pembagian fisiknya tidak akan menyebabkan kerusakan atau batasan padanya. Dengan cara ini, bagaimana seseorang bisa mengkhianati diri sendiri? Avatar ke-5, ke-6, dan ke-7 sepenuhnya menyerahkan segalanya di luar tubuh mereka. Berkonsentrasilah pada semua upaya, sempurnakan tubuh pertempuran untuk meningkatkan kekuatan Anda. Untuk 3 avatar utama, satu-satunya tugas mereka adalah untuk melebur badan perang sesegera mungkin. Saat Anda membutuhkannya, Anda bisa berdiri dan menyapu ribuan pasukan. Jadi, setelah kehilangan kontak dengan roh primordial Chu Xingyun yang kacau, 3 avatar menutup semua berita dari dunia luar. Sepanjang bagian, melawan peta, jalan terus. Dalam 3 bulan pertama, efisiensi daya dorong dari ketiga avatar masih sangat rendah. Karena busur dan anak panah telah kehilangan kegunaannya, efisiensinya sangat lambat ketika mereka semua dekat dengan tubuh.
Tetapi pada saat istirahat harian, ketiga roh primordial maya semuanya akan berkumpul bersama untuk analisis, penelitian dan diskusi. Akhirnya, kungfu terbayar, dan setelah 3 bulan, mereka benar-benar menemukan cara terbaik. Inilah yang disebut solusi optimal. Dibandingkan dengan binatang jiwa tulang, binatang jiwa mayat jauh lebih cepat. Namun, bahkan jika jiwa jenazah mayat itu cepat, ia tidak akan kebal terhadap semua serangan jarak jauh. Setelah penelitian berkelanjutan, ketiga avatar ditemukan. Kecepatan binatang jenazah sebenarnya tidak begitu cepat untuk dilebih-lebihkan, begitu cepat untuk menangkap. Daripada mengatakan bahwa kecepatan binatang jenazah terlalu cepat, lebih baik untuk mengatakan bahwa kecepatan terbang panah terlalu lambat. Setelah pengamatan rinci, analisis, penilaian, kecepatan binatang jenazah dapat dengan mudah ditangkap. Hanya saja gravitasi dari medan perang Taiko canggih terlalu menakutkan, sehingga kecepatan panahnya terlalu lambat. Karena panahnya lambat, mata telanjangnya bisa langsung menangkapnya. Sehingga binatang jenazah itu memiliki cukup waktu dan kecepatan untuk mengamati dan menghindar. Karena itu, selama kecepatan panah meningkat, kekuatan busur dan anak panah dapat dipulihkan lagi. Tapi bagaimana cara meningkatkan kecepatan panah? Kalau dipikir-pikir itu hati-hati, jangan memanggil 3 hal. Salah satunya adalah meningkatkan fleksibilitas lengan busur. Yang kedua adalah mengurangi bobot panah. Yang ketiga adalah meningkatkan daya dorong tali busur. Dalam yang pertama, tidak ada cara untuk memikirkannya. Mulai sekarang, busur perang di tangan 3 avatar semuanya adalah busur perang 9 butir perak. Bahkan jika Anda ingin menggantinya, tidak ada pengganti sama sekali. Kecuali mereka bisa bertemu dengan Raja Tulang Jiwa Binatang, atau Raja Batu Jiwa-Jiwa. Dan tulang perang di atas tingkat emas terkondensasi, dan busur perang di atas tingkat emas disempurnakan. Kalau tidak ada yang bisa diubah untuk saat ini. Poin kedua adalah mengurangi bobot panah. Kecuali Chu Xingyun meninggalkan penggunaan panah gada lonjakan tinggi, berat panah tidak bisa diubah sama sekali. Pertanyaannya sekarang adalah, jika Anda melepaskan panah lonjakan angin tinggi, pertama-tama kehilangan kecepatan dan penetrasi panah lonjakan angin tinggi. Kedua, jika ketiga avatar memurnikan diri mereka sendiri, karena keterbatasan bahan, mereka tidak akan mampu membuat tulang panah yang lebih ringan daripada paku ledakan. Dan yang paling penting adalah, busur perang di tangan ketiga avatar semuanya menggunakan tali busur pendek khusus. Tali busur semacam ini dapat memberikan panah, mengabaikan pengaruh gravitasi. Karena itu, apakah panah berduri lonjakan tinggi terlalu berat tidak akan mempengaruhi apapun. Jalur kedua ini masih belum tersedia. Dengan cara ini, hanya jalan ketiga yang tersisa. Itu untuk meningkatkan daya dorong tali busur. Mungkinkah dikatakan, apakah Anda ingin mengganti tali busur dari busur pendek ini dan menggantinya dengan string lain yang lebih tangguh? Tapi masalahnya, yang pertama adalah bahwa tidak ada tali busur lain untuk diganti. Kedua, setelah tali busur diganti, jangkauan dan laju tembakan memiliki dampak yang lebih besar. 3 avatar melakukan brainstorming bersama dan dengan cepat menemukan solusi. Karena tali busur masih memiliki daya dorong yang tidak cukup. Jadi jika 2 tali busur dipelintir menjadi 1, akankah dorong lebih besar? Setelah pengujian, 2 tali busur dipelintir menjadi 1, dan daya dorong yang dihasilkan oleh tali busur benar-benar jauh lebih besar. Meskipun ini bukan perkalian, itu juga sangat mengesankan. Jika 2 tidak berfungsi, maka 3. 3 tidak baik, maka 4. Akhirnya, setelah 3 bulan eksplorasi dan latihan terus-menerus, 3 avatar, tali busur dilepas dari 3000 busur pendek, diringkas menjadi 3, halus 3000 tali busur sutra. Meskipun 3000 tali busur dipelintir menjadi 1, ketebalannya sudah setebal pergelangan tangan orang dewasa. Tapi itu tidak masalah. Primitif virtual dalam 3 avatar semuanya terpisah dari primitif Chu Xingyun yang kacau. Oleh karena itu, dari Chu Xingyun, mereka mewarisi banyak hukum dan konotasi. Di antaranya adalah deskripsi dan pemurnian rune ruang. Di bawah sendi dari 3 avatar, 3000 string busur pendek diringkas menjadi 3. Dengan cara ini, setiap tali busur dibentuk dengan melilitkan 1000 tali busur pendek. Setelah menguji tali busur, kekuatan, dan dorong yang baru dibuat benar-benar menakutkan. Bahkan jika ketiga avatar mencoba yang terbaik, mereka tidak bisa membuka tali busur terlalu jauh. Elastisitas tali busur ini terlalu besar. Untungnya, setelah pengujian, tidak perlu menarik terlalu jauh. Di bawah dorongan 1000 tali busur sutra, kecepatan panah lonjakan hampir mencapai titik ekstrim. Dalam suara siulan, panah berduri meledak berubah menjadi garis lurus abu-abu yang menjulang, yang langsung terhubung antara haluan perang dan target, dan tidak memberikan kesempatan bagi pihak lain untuk bersembunyi. Belum lagi bahwa penglihatan pihak lain tidak cukup baik, dapatkah Anda menangkap garis hitam yang tampak tersembunyi di dalam aliran udara kacau abu-abu? Bahkan jika itu bisa ditangkap, tidak ada gunanya. Ketika mereka melihat garis hitam, panah sudah mengenai tubuh mereka. Dengan 3 busur pertempuran Qianxi, efisiensi pelatihan dari ketiga avatar telah meningkat 100 kali lipat.
Saat ini, lebih dari setengah tahun telah berlalu sejak Chu Xingyun pergi. Avatar kelima, keenam, dan ketujuh tidak lagi berada di lantai 6 Taiko Labirin. Setelah menyempurnakan busur perang Qianxi, kecepatan kemajuan mereka telah mencapai tingkat teror. Saat ini, 3 avatar, masing-masing memegang busur perang sutra, mendesak Raja Kuda Darah Merah dari tubuh perang tingkat 40 turun ke lembah rahasia. Melihat sekeliling, lembah kosong itu penuh sesak dengan binatang jiwa bangkai. Kira-kira dihitung, setidaknya ada 20.000 atau 30.000. 20 atau 30.000 mayat jiwa berkumpul di lembah, menghisap rongga di tengah lembah, dan menyemprotkan gas yang sangat mengerikan. Langkah kaki itu tidak berhenti. 3 avatar, pada saat yang sama, mendesak selangkangan gunung, melecut ke lembah. Momen selanjutnya, 3 avatar mengulurkan tangan pada saat yang sama dan mencapai kegetaran besar di belakang kuda perang darah merah. Di dalam ruangan besar ini ada 10.000 paku angin ledakan 6 tingkat. Masing-masing dari 3 avatar memiliki getaran seperti itu. Besar, sedang, kecil. Di antara 3 kantung bergetar ada 6 kelas, 7 kelas, dan 8 kelas panah taring ledakan. Jumlah mereka masing-masing 10.000, 1.000, dan 100. Melihat sekeliling, 3 putus utama dan 5 jari menyebar, dan pada saat yang sama, 3 panah lonjakan ditangkap dari gemetar. Tangkapan ini tampaknya sederhana, tetapi sebenarnya sangat khusus. Dengan satu tangan, ada 3 celah jari antara jari telunjuk, jari tengah, jari manis, dan jari kelingking. Meraih yang ini, 3 jari baru saja menangkap lonjakan ledakan. Setelah meraih 3 paku ledakan, ia dengan terampil menempatkan 3 paku ledakan di tali busur. Bungkuk dan panah, tarik tali busur, lalu tembak langsung. Sambil menembakkan 3 panah tajam, tangan kiri menyelam ke quiver lagi, dan dengan celah 3 jari, 3 panah tajam ditangkap. 3 avatar Chu Xingyun menembak dengan frekuensi puluhan tembakan per napas. Melihat sekeliling, di depan 3 avatar, hujan panah abu-abu melesat seperti badai hujan. Ribuan kilometer jauhnya, 2 atau 30.000 mayat jiwa jatuh. 3 busur untuk 3 orang, 3 panah untuk setiap busur, setiap lusin putaran menarik. Sebagai hasilnya, dalam waktu singkat, setelah menghabiskan hanya 300 napas, 3 avatar menembakkan 30.000 ledakan taring dalam 3 quiver, tetapi mereka tidak menembak. Di bawah hujan panah yang lebat, bis Soul Beast terlalu ramai dan tidak ada ruang untuk menghindar. Ketika Arrow Rain akhirnya berhenti, lebih dari 30.000 mayat jiwa di lembah pada dasarnya ditembak di tempat. Dalam waktu 300 bunga, menembak 30.000 mayat jiwa mayat. 3 avatar utama, rata-rata, memburu 10.000 mayat jiwa. Efisiensi gila seperti itu hampir membuat frustrasi. Anda tahu, ini adalah makhluk jiwa mayat. Bukan binatang jiwa tulang yang canggung, lambat bergerak lambat. Yinsa bawaan yang dihamburkan oleh binatang jiwa bangkai tidak hanya lebih kaya, tetapi juga lebih murni dalam kualitas, dan efek pemurnian tubuh perang ribuan kali lebih baik daripada yang dimiliki oleh makhluk jiwa tulang yang dihamburkan. Yang paling berlebihan bukanlah konsentrasi dan kualitasnya, tetapi kecepatan dari 3 avatar yang diburu, itu terlalu menakutkan, hampir tidak bisa dipercaya. Menggambar pada kejahatan bawaan besar-besaran bahwa komunitas binatang buas melarikan diri, 3 avatar tidak memperhatikan anggota tubuh yang cacat dan jatuh ke tanah. Tulang roh berwarna-warni dan semua jenis tulang perang di tanah juga diabaikan. Bahkan, mereka bahkan tidak mengambil panah berduri berceceran yang tersebar di tanah. Masih kalimat itu, satu-satunya misi dari ketiga avatar adalah untuk meningkatkan kekuatan tubuh pertempuran pada kecepatan tercepat. Bagaimana dengan panah ledakan angin, tulang roh berwarna-warni, dan sejumlah besar tulang perang berharga ini? Apakah kamu baru saja menyerah? Tidak, tentu tidak. 3 klon duduk saling bertumpu, duduk bersila di atas batu. Gila-gilaan menyerap bayangan bawaan lebih dari 30.000 mayat jiwa, dan dengan penuh semangat menyempurnakan tubuh perang. Tubuh ketiga lelaki itu juga terangkat dengan kecepatan yang bisa dirasakan. Karena lebih dari setengah tahun berlalu, ketiga avatar ini telah dinaikkan ke level 50. Kecepatan kultivasinya dapat disebut sebagai tidak ada sebelumnya, tidak ada yang datang setelah. Sejak sejarah, masih ada banyak kecepatan berburu yang lebih cepat dari ketiga avatar. Tetapi meskipun orang lain dapat berburu dengan cepat, mereka tidak berani melakukannya. Roh-roh jahat kuno itu menakutkan. Mungkin 1 atau 2 saja, atau sedikit roh jahat, tidak terlalu mengerikan. Tetapi begitu ada terlalu banyak mayat jiwa yang diburu, jumlahnya terlalu banyak, mereka akan mengembun menjadi roh yang sangat jahat di lautan pengetahuan. Untuk Beku, roh jahat ini setara dengan penyakit terminal. Begitu roh-roh jahat mengembun di Sihai, itu tidak jauh dari kematian. Bahkan jika itu nyaris hidup, itu hanyalah celana panjang yang melekat. Jika Anda tidak hati-hati, Anda akan jatuh ke dalam kegilaan, tidak hanya merugikan diri sendiri, tetapi juga orang lain. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang saya tampilkan.
Untuk video selanjutnya bisa standby di channel ini. Terima kasih.